Malam itu ponselku bergetar hebat di meja kerja kantor di tengah kota Jakarta yang masih ramai meski sudah larut. Sistem aplikasi dating rahasia yang kucoba untuk pertama kali salah kirim proil seorang pria yang dikenal sebagai target gila di Jakarta, dan entah mengapa aku tak bisa berhenti membukanya berulang kali. Nama proil itu Rian, 27 tahun, seorang seniman grafis dengan oto-oto berani yang menunjukkan senyum lebar dan mata penuh api. Aku, Andi, 28 tahun, akuntan biasa dengan kehidupan yang teratur, merasa jantungku berdegup tidak karuan. Keluargaku di Bandung selalu menekan aku untuk menikah dengan gadis tetangga, tapi aku tahu ada sesuatu yang salah dengan diriku sejak lama. Ini bukan pertama kalinya aku merasa tertarik pada pria, tapi selalu kusembunyikan. Sekarang sistem ini seolah memaksa aku menghadapi itu. Aku mencoba menghapus notifikasi, tapi tanganku berhenti. Besok pagi, perusahaan meminta laporan tentang target ini sebagai bagian dari program team building baru yang katanya untuk meningkatkan kreativitas karyawan. Aku harus bertemu dia. Pagi harinya, aku berangkat ke kai kecil di Kemang dengan perasaan campur aduk. Rian datang tepat waktu, berpakaian santai dengan kaos longgar dan celana jeans robek, rambutnya acak-acakan tapi entah kenapa terlihat menawan. "Kamu Andi ya? Sistem ini aneh banget, tapi seru juga," katanya sambil tertawa lepas. Kami ngobrol tentang pekerjaan, tapi Rian langsung bercerita tentang proyek seni terbarunya yang mengangkat tema kebebasan berekspresi di Indonesia. Aku diam saja, merasa dunia kecilku yang aman mulai retak. Sepanjang hari itu, aku berusaha mengingatkan diri bahwa ini hanya tugas kantor, tapi saat Rian mengajak jalan-jalan ke taman dekat situ, aku merasa nyaman untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Malamnya, ibuku menelepon dari Bandung, "Kapan kamu pulang, Nak? Ada calon istri baik dari keluarga kita." Aku menjawab singkat, tapi hatiku berantakan. Apa yang sedang terjadi padaku? Aku tidak bisa tidur, memikirkan senyum Rian yang seolah tahu segalanya tentang diriku yang tersembunyi. Pagi berikutnya, sistem mengirim tugas baru, lakukan proyek kolaborasi dengan targetmu. Aku menghela napas panjang. Ini baru awal dan aku sudah merasa terjebak. Di kantor, rekan kerjaku mulai bertanya-tanya kenapa aku sering tersenyum sendiri. Aku bohong bilang itu proyek penting. Tapi dalam hati aku tahu ini lebih dari sekadar tugas. Rian mengirim pesan malam itu, "Besok kita ketemu lagi ya. Ada ide bagus untuk seni jalanan." Aku balas ya, meski tahu ini berbahaya. Perjalanan ini baru dimulai dan aku tak tahu harus kemana. Aku tiba di tempat pertemuan berikutnya dengan perasaan yang semakin rumit. Rian sudah menunggu di sebuah studio kecil di daerah Senopati, dikelilingi kanas-kanas berwarna cerah yang menggambarkan orang-orang yang berjuang melawan tekanan hidup. "Ini tentang mereka yang berani jadi diri sendiri," katanya sambil menunjuk salah satu lukisan yang menampilkan dua pria berpegangan tangan di bawah bayang-bayang masjid. Aku terdiam, merasa seperti sedang melihat cermin yang retak. Kami mulai bekerja sama untuk proyek yang diminta sistem, membuat presentasi tentang kreativitas tim. Tapi obrolan kami melenceng jauh. Rian bercerita tentang masa kecilnya di Surabaya, bagaimana dia kehilangan orang tua dan harus berjuang sendirian di kota besar. "Aku dulu takut dihakimi, tapi sekarang aku memilih hidup terbuka," ujarnya. Kata-katanya seperti pisau yang menyayat hatiku yang selama ini tertutup rapat. Aku menceritakan sedikit tentang keluargaku yang konservatif, tentang tekanan untuk meneruskan garis keturunan. Rian mendengarkan dengan sabar, matanya penuh pengertian.
Sore itu, kami jalan ke pinggir Sungai Ciliwung yang sedang direvitalisasi, dan untuk pertama kalinya aku merasa bisa bernapas lega. Tapi malamnya, teman kantorku, Budi, menelepon. "Andi, kamu sering ketemu cowok itu ya? Hati-hati, orang bilang dia aneh." Aku panik, tapi berusaha tenang. Kesalahpahaman mulai muncul ketika Budi bilang dia melihat kami di kai. Aku bohong lagi, bilang itu urusan bisnis. Di dalam mobil pulang, aku memikirkan Rian yang begitu bebas, sementara aku terkurung dalam norma yang membuatku sesak. Besoknya, kami harus ke Surabaya untuk rapat dengan klien. Perjalanan kereta itu penuh cerita. Rian bercerita tentang sahabatnya yang dulu diusir keluarga karena orientasinya, dan bagaimana itu membuatnya semakin kuat. Aku diam, tapi air mataku hampir jatuh. Di Surabaya, setelah rapat, kami makan di warung pinggir jalan. "Kamu baik-baik saja, Andi?" tanya Rian. Aku mengangguk, tapi hatiku bergejolak. Malam itu di hotel, aku menerima ide cal dari ibu. "Nak, jangan lama-lama di luar. Kami sudah siapkan pertemuan dengan anak Pak Haji." Aku mematikan telepon dengan tangan gemetar. Rian mengirim pesan, "Terima kasih hari ini. Kamu beda dari orang lain." Aku balas singkat, tapi dalam hati aku tahu aku sudah tak bisa mundur. Konflik mulai terasa nyata saat Budi mengirim pesan ancaman, "Jangan sampai bos tahu kamu dekat sama orang seperti itu." Aku menghabiskan malam dengan memandang langit kota, bertanya pada diri sendiri apakah ini hanya kesalahan sistem atau takdir yang sedang menguji aku. Hubungan kami semakin dekat, tapi tekanan dari luar mulai menumpuk. Di tengah rapat di Surabaya, Rian tiba-tiba mengajak aku ke pantai kenangan masa kecilnya. Kami duduk di pasir sambil mendengarkan ombak, dan dia membuka cerita tentang pengkhianatan sahabatnya yang pernah membocorkan rahasianya ke keluarga. Aku pernah hampir menyerah, tapi kemudian aku sadar bahwa hidupku milikku sendiri, katanya. Kata-katanya menyentuh bagian terdalam hatiku yang selama ini kututup. Aku mulai menceritakan masa lalu aku, tentang teman kuliah yang membuatku sadar akan perasaanku tapi kemudian menghilang karena takut. Rian mendengarkan tanpa menghakimi, tangannya menyentuh bahuku sekilas, dan saat itu aku merasa listrik mengalir. Kembali ke Jakarta, pekerjaan semakin menumpuk, tapi setiap malam kami bertukar pesan tentang hal-hal kecil. Suatu hari, keluargaku datang tiba-tiba ke Jakarta untuk kunjungan mendadak. Ibu langsung bertanya tentang calon istri. Aku berbohong lagi, tapi rasa bersalah mulai menggerogoti. Rian mengajak aku ke acara seni underground di sebuah galeri kecil di Menteng. Di sana, aku melihat dunia yang selama ini hanya kuhindari, orang-orang yang berani menunjukkan identitas mereka. Seorang teman Rian mendekat dan bertanya, "Kamu pacarnya Rian ya?" Aku panik dan menggeleng cepat. Rian hanya tertawa, tapi matanya sedih. Malam itu, kami bertengkar kecil karena aku terlalu takut. "Aku tak mau memaksa, Andi, tapi kamu harus jujur pada dirimu sendiri," katanya. Aku pulang dengan hati hancur. Di kantor, Budi mulai menyebarkan rumor bahwa aku terlalu dekat dengan Rian. Bos memanggilku dan bertanya langsung. Aku membela diri, tapi rasa malu menyelimuti. Akhir pekan, Rian mengajak ke rumahnya di pinggiran kota. Kami memasak bersama, tertawa, dan untuk sesaat aku lupa segala tekanan. Tapi telepon dari ayah datang, "Kamu harus pulang akhir bulan ini untuk lamaran." Aku menangis di kamar mandi. Rian memelukku dari belakang tanpa kata, dan saat itu aku sadar bahwa aku sudah jatuh terlalu dalam.
Kesalahpahaman muncul ketika Budi mengirim foto kami ke grup keluarga secara tidak sengaja. Ibu menelepon histeris. Aku mematikan ponsel, tapi dunia mulai runtuh. Perjalanan ini semakin berat, tapi Rian tetap di sisiku meski aku sering mendorongnya pergi. Krisis datang lebih cepat dari yang kukira. Ibu tiba di Jakarta dengan wajah pucat, membawa ayah dan adikku. Apa ini yang kami dengar, Andi? Kamu dekat dengan seorang pria, tuduh mereka di ruang tamu apartemenku yang sempit. Aku tak bisa menjawab, hanya menunduk. Rian yang kebetulan datang membawa makanan, langsung dihadapkan pada kemarahan keluargaku. Dia mencoba menjelaskan bahwa kami hanya teman kerja, tapi ayahku langsung marah besar. Ini bukan cara hidup yang benar di Indonesia, katanya. Malam itu, Rian pergi dengan mata berkaca-kaca, dan aku merasa seperti pengkhianat. Di kantor, rumor semakin liar. Bos memanggilku ke ruangan dan memberi ultimatum, selesaikan proyek atau cari kerja lain. Budi yang dulu sahabatku mengaku bahwa dia yang menyebarkan foto karena iri dengan promosiku. Pengkhianatan itu seperti pisau. Aku menghabiskan malam sendirian, memikirkan semua pengorbanan yang harus kulakukan. Rian mengirim pesan panjang, aku tak mau jadi bebanmu. Mungkin lebih baik kita berhenti. Aku panik dan langsung ke studionya. Kami bertengkar hebat, tapi di akhir, dia memelukku dan bilang, aku tak bisa tinggalkan kamu juga. Kami memutuskan untuk melanjutkan secara diam-diam perjalanan ke Bandung untuk membujuk keluarga menjadi mimpi buruk. Ibu menangis, ayah diam 1000 bahasa. Aku pulang dengan hati remuk. Di Jakarta, Rian membantu aku melewati hari-hari sulit dengan cerita-cerita lucu tentang masa lalunya. Tapi tekanan agama dan masyarakat semakin terasa saat berita tentang komunitas muncul di media. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap berkorban segalanya? Suatu malam, kami pergi ke pantai Ancol, duduk di pasir sambil memandang laut. Kamu adalah target paling gila yang pernah kukirim sistem, candaku. Rian tertawa, tapi matanya serius. Dan kamu adalah yang terbaik yang pernah kuterima. Saat itu aku sadar bahwa cinta ini sudah tak bisa dihindari. Tapi ujian berikutnya datang ketika adikku menelepon, Kak, aku tahu rahasiamu. Aku dukung, tapi keluarga lain tidak. Harapan kecil itu memberi kekuatan. Hubungan kami semakin dalam, meski penuh rahasia dan ketakutan. Puncak krisis tiba saat perusahaan mengadakan acara tahunan dan Rian diundang sebagai mitra proyek. Keluargaku datang tanpa pemberitahuan, dan di sana mereka melihat kami berdua berbicara dekat. Ayah langsung konfrontasi di depan semua orang. Ini memalukan, teriaknya. Rian mencoba melindungiku, tapi aku yang akhirnya berani bicara. Ini hidupku, Pak. Aku mencintai dia. Kata-kata itu keluar begitu saja, dan dunia seolah berhenti. Ibu pingsan, tamu berbisik-bisik. Aku kehilangan pekerjaan keesokan harinya. Rian juga menghadapi boikot dari klien konseratinya. Kami pindah sementara ke apartemen kecil di pinggiran, hidup dari tabungan. Pengorbanan itu berat, tapi setiap malam Rian memelukku dan bilang bahwa kami akan melewatinya bersama. Aku mulai membantu di studio seninya, belajar menerima diri. Suatu hari, adikku datang berkunjung diam-diam, membawa surat dari ibu yang pelan-pelan mulai memahami. Kami butuh waktu, tulis ibu. Itu seperti angin segar. Tapi Rian mulai sakit karena stres, dan aku harus merawatnya. Saat itu aku sadar betapa dalamnya perasaanku. Kami pergi ke Bali untuk menyembuhkan luka,
duduk di pantai sambil memandang matahari terbenam. Sistem itu salah kirim, tapi aku bersyukur, kataku. Rian tersenyum, aku juga tak bisa lepaskan kamu. Di sana, kami berjanji untuk terus berjuang. Kembali ke Jakarta, aku mulai usaha kecil bersama Rian, membuat desain yang mengangkat tema toleransi. Masyarakat masih sulit, tapi kami punya satu sama lain. Keluarga mulai melunak setelah adikku menjadi jembatan. Pengkhianatan budi berbalik menjadi pelajaran bahwa teman sejati jarang. Aku tumbuh menjadi pria yang lebih kuat, tak lagi takut pada bayang-bayang masa lalu. Hidup kami perlahan stabil. Studio seni Rian semakin dikenal dan usahaku berkembang. Keluarga datang berkunjung ke Jakarta, kali ini dengan hati yang lebih terbuka. Ibu memeluk Rian pelan, jaga anakku ya. Itu momen yang tak pernah kubayangkan. Kami merayakan dengan makan malam sederhana, gotong royong seperti budaya Indonesia yang selalu kucintai. Tapi perjalanan tak berakhir di situ. Suatu hari, Rian mendapat tawaran besar di luar negeri, tapi dia tolak demi aku. Kita bersama di sini, katanya. Aku merasa bahagia yang sejati untuk pertama kalinya. Di pantai Bali yang sama, kami berjalan bergandengan, angin laut membawa harapan baru. Masyarakat masih penuh prasangka, tapi kami belajar bahwa cinta sejati lahir dari pilihan berani. Aku tak lagi melihat sistem sebagai kesalahan, tapi sebagai pintu yang membuka jalan menuju diriku yang sebenarnya. Teman-teman baru dari komunitas datang, memberikan dukungan yang selama ini kurang. Keluarga akhirnya menerima, meski pelan-pelan. Aku tumbuh dari pria yang ketakutan menjadi yang siap menghadapi dunia. Rian selalu di sisiku, dengan senyum yang sama seperti hari pertama. Hidup kami bukan dongeng sempurna, tapi penuh makna dan perjuangan yang membuat kami lebih kuat. Setiap pagi aku bangun dan bersyukur atas target gila yang tak bisa kulepaskan. Perjalanan emosional ini mengajarkanku bahwa kebahagiaan datang saat kita berani menjadi diri sendiri. Apakah benar bahwa sistem hanya melakukan kesalahan, atau justru takdir yang telah mempertemukan kita dengan cinta sejati meski melawan norma? Benar atau salah?